dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah selesai. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti Pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan Pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya... Tahukah Anda bahwa asam urat yang tidak segera ditangani Islam diberitahu itu jangan sampai tidak memilih, ya, harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat gereja YouTube kembali dengan saya lagi Abdullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyatakan suatu teguran keras yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Mereka rajin beribadah kepada Tuhan dengan pujian dan nyanyian luar biasa yang keluar dari bibirnya, tetapi tidak berkenan di hati Tuhan. Ternyata setiap nyanyian yang mereka lakukan dan pujikan kepada Allah hanyalah sebuah hafalan dan formalitas belaka. Dalam ayat tersebut Tuhan katakan bahawa hati bangsa Israel jauh dari Tuhan. Memang mereka terlihat begitu antus is memuliakan Allah dengan bibirnya, terlihat begitu bersukacita dalam peruan ibadah, tetapi hanya sungguh-sungguh pada Tuhan. Hal serupa dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita simak video berikut ini. Video. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Amin. Iya, saudara, kita mendapatkan berita yang terbaru ya. Ini voice note Bapak Abu Bakar Basir. Ya. Bocor atau alias kesebar ya, artinya bocor terus ya kita mau sebarkan gitu ya. Saudara Bapak sekalian, nah ini kenapa kita harus sampaikan buat saudara, karena ini memang voice note-nya ini, ucapan-ucapannya ini sangat membahayakan ya bagi persatuan bangsa, bagi negara, juga terusus bagi kita umat Kristen yang paling sengsara nantinya ya, kalau misalnya apa yang diucapkannya itu diikuti oleh banyak saudara-saudari kita Muslim ya, yang paling menderita umat Kristen, umat Buddha, Hindu dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau menurut dugaan saya ya, yang paling susah ya Kristen gitu, karena memang nggak usah pala saya jelaskan, kalian tahu ya. Nah, jadi saudaraku, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rahmani, Rahimi. Tuhan itu Maha Baik, Maha Kuasa, Maha Tahu, sehingga walaupun disembunyikan ya, tapi bisa kebobolan atau bocor atau ketahuan voice note ini ya. Ya, karena itu saya berharap semua kita yang nanti mendengarkannya boleh membagikan voice note ini ya kepada siapa saja, khususnya orang-orang yang saudara kenal, yang ada nomor HP-nya di handphone saudara begitu ya.
Oke, kita doa dulu. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami. Roh Kudus ambil alih lidah-Mu, hamba-Mu, tidak menghina, tidak menista, tidak memfitnah suku, agama, ras tertentu. Jamaah juga Tuhan Yesus. Gereja Tanpa Tembok Seribu Pintu, pelayanan Badui, Tuhan berkati. Begitu juga tim metano yang melayani jiwa-jiwa. Tuhan jamah, Tuhan urapi, makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus, kalau ada kuasa gelap iblis setan roh jahat yang coba mengganggu, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, ya voice note ini bocor sehingga ada pada video kita nantinya akan ditampilkan ya. Nah, ini sangat berbahaya bagi khususnya orang Kristen, tapi bagi rakyat Indonesia juga, karena rakyat Indonesia ini walaupun ya rakyat Indonesia ini banyak suku, agama, ras tertentu ya, dan juga dalam agama saja berbeda-beda pemahamannya ya. Misalnya dalam agama Kristen, agama Islam juga berbeda-beda memahami ya agama itu sendiri. Maksudnya ada perbedaan-perbedaan mazhab ya. Saudara, ini kalau sampai diikuti oleh saudara-saudari kita, khususnya pengikut Ba'asyir ya, dan juga rakyat awam yang nggak paham, yang nggak ngerti, seolah-olah apa yang dikatakan dia ini adalah janji untuk lebih Indonesia lebih baik ke depan, makmur. Wah, saudara, ya ini berbahaya. Makanya sesuai dengan judulnya itu ya, kita akan ke pembahasan kita ya. Jadi saudara, ini baru saja video ini ya, baru saja ini bocor ya video ini, ucapan Pak Ba'asyir ini ya. Kita tahu ya siapa Pak Ba'asyir ini ya. Beberapa waktu yang lalu beliau ini ya pernah ditahan ya sebagai narapidana Tipiter ya, narapidana Tipiter tindakan pidana teroris ya. Kita pikir beliau ini bebas pastilah berubah gitu ya, karena beliau setelah bebas itu pernah sebelum bebas atau setelah bebas 17 Agustus lah seingat saya ya, dia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita pikir wah ini luar biasa ini Pak Abu Bakar Ba'asyir ini ya, luar biasa ya di jamaah Tuhan ya. Ya ternyata saudara, ya kenyataannya bisa berbalik lagi pikirannya ya. Inilah kalau ideologi itu saudara sulit ya diberantas ya. Mungkin kalau nyawa manusia gampang dihabisi, tapi kalau ideologi susah ya. Makanya ideologi itu akan terus melekat dalam diri seseorang kalau memang orang itu tidak betul-betul dibina dengan sungguh-sungguh ya. Ya kalau nggak ada campur tangan Tuhan, ya susah juga ya. Kalau dibunuh misalnya ya tentu ideologi dia hilang ya. Ideologi dia yang hilang, yang mati ini. Tapi ideologi yang sudah diajarkannya itu nggak hilang. Itu akan berkembang dan berkembang. Ya, padahal kita tahu ya, negara kita ini negara Indonesia, Undang-Undang 1945 berasaskan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya, berbeda-beda agama, suku, ras, yang semuanya mempunyai hak yang sama di negeri ini. Bayangkan kalau apa yang diucapkan oleh Pak Ba'asyir ini, saudaraku yang saya kasih, diikuti oleh rakyat Indonesia, terus Anies menang gitu loh. Wah, ngeri ya. Ya, saya nggak tahu ya kalau memang beliau ini nggak tahu saya nggak tahu. Tetapi kalau dugaan-dugaan ya boleh-boleh saja ya. Apakah beliau ini
sudah pernah ketemu Pak Anies berani ngomong begitu, atau ada apa kontrak politik, atau ya minimal ada nggak pertemuan, ya pembicaraan, apa memang ini Pak kemungkinan ya, apa Pak ini Abu Bakar Basir ini disuruh, ya kemungkinan saja tidak, ya kemungkinan saja juga bisa, ya semua bisa terjadi ya. Jadi saudara, kita screen dulu ya supaya kita tidak salah nanti di belakang hari, entah ada apa-apa kita tahu sumbernya dari mana ya. Jadi pihak petugas juga pihak kepolisian tahu sumbernya ya. Ya sumbernya dari ini ya. Sebentar aja kita tampilkan. Ini sumbernya ya. Sudah tahu ya ini sumbernya. Oke, kita kembali ke pembahasan. Ya, kembali ke tadi ya. Jadi sumbernya dari situ. Itu untuk pelindungan kami aja, perlindungan saya. Ya, perlindungan saya ya. Ya, nggak perlu saudara ke sana ya, cari tahunya di sini aja, ntar saya kasih tahu ya. Ya, jadi itu perlindungan buat saya saja ya. Jadi kita setting dulu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi bapak ini, kakek ini ya, kakek lah ya. Minum dulu lah ya. Ini supaya jangan tegang kali ya. Karena pembahasannya agak serius nih. Beda dengan yang biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa kan, ya menurut saya, ya resikonya kecil banget ya. Ini agak serius ya. Makanya saudara tetap bertahan ya. Saya bacakan dulu ya ini ya. Apa ini? Undang-Undang Dasar 2020 ya. Siapa ini? Sinir. Broken, apa kata broken? Islamisasi Indonesia akan terus bergulir sampai mereka berhasil mendeklarasikan negara berdasarkan syariat Islam. Udah hampir-hampir tahu dia ya. Ini coba ditampilkan broken. Jadi mereka ya itu ya, baca ya saudara. Terus kita tampilkan lagi ya, Mahdalena. Apa ya? Apa sih isi videonya? Nanti dong buru-buru ya. Terus kita tampilkan lagi, ikuti saya. Hotman apa namanya? Hotman Holiday Tour. Apa ini? And Travel. Punya travel kali ya. Lama kali videonya, Pak. Ya, oke. Kita percepat. Kalau serius, saudara pasti di dalam terus. Jangan takut habis kota, ya. Kita kan pelayan Tuhan, saudara, ya. Ini sangat serius, ya. Saudara, jadi bapak ini, videonya nggak usah saya tampilkan dulu dong. Saya dong yang bicara, ya kan. Coba ini lagi. Hotma Holiday Tour. Udah tadi ya. Ya, yang lain-lain ditampilkan dulu, bro. Biar mereka senang komentar ya. Link kita, kasih link. Yang mau membantu saya bisa masuk ke link ini. Saya nggak peduli apa suku, agama, ras saudara, nggak peduli, nggak ada masalah, nggak ada masalah, hanya agama saja ya, semua boleh ya. Ini ya, itulah apa kita ya, apa nama linknya, saudara. Bapak Basir ini ya, dia voice note-nya bocor. Dalam voice note itu beliau mengatakan ya, semua ya, dia mengatakan saudara-saudara Islam itu harus pilih Anies karena Anies ini akan mendirikan syariat Islam ya. Dia akan berjuang lah gitu ya. Coba kita tampilkan aja. Akan berjuang untuk lebih ya, oke. Kita voice note-nya aja. Ya. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita
ikut pilpres Kayaknya belum, untuk itu udah kelewatan membela tuh. Islam itu boleh. Jadi kita perlu mengikut pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1. Namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah presiden saya Sebentar ya, saya tanggapi. Sebentar ya, tadi saya ralat ya. Maksudnya jadi dia himbau orang Islam itu pilih Anies ya, karena Anies ini nanti kalau jadi presiden dia akan berusaha semampu dia untuk menegakkan paham-paham Islam, syariat-syariat Islam ya, paham-paham Islam. Ya tentunya bagi kita yang Kristen, bahkan bagi yang Buddha, Hindu, bahkan bagi yang agama Islam ya juga ada yang nggak setuju ya, ada nggak setuju, banyak juga yang nggak setuju, kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi ya kita belum survei kan gitu. Nah, ini kan sangat apa ya, sangat berbahaya ya bagi negara dan juga khususnya bagi kita yang agama Kristen. Sempat saya sebenarnya nggak pernah saya kan bahas-bahas politik, tapi ini serius menurut saya. Serius menurut saya apa yang dikatakan. Kalau nggak ada voice note ini nggak ada. Saudara pilih siapa saja nggak masalah buat saya ya. Tetapi karena ada voice note ini, saudara, saya sangat terbeban ya untuk negara kita dan khususnya untuk orang Kristen. Karena beliau bilang ya, si Pak Ba'asyir ini, kakek ini bilang, ya dia minta orang Islam itu pilih Anies karena kalau yang paham Islam itu di antara 3 calon itu Anies. Jadi Anies ini kalau menang pasti dia akan berusaha ya semampu dia, sekuat tenaga dia lah gitu, semampu dia. Dia akan mendikrikan paham-paham Islam ya, syariat-syariat Islam. Kalau paham-paham Islam misalnya tentang orang diajak sholat ya, terus suruh orang itu bertakwa, disuruh orang itu mengaji, disuruh orang itu ya apa namanya puasa, itu menurut ya nggak masalah. Tapi kalau itu berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan kepres ya kan, wah itu masalah itu ya, bukan lagi apa ajaran-ajaran yang biasa yang kita lihat yang dilakukan oleh saudara-saudari kita Muslim, misalnya sholat, puasa dan yang lain, itu nggak ada masalah ya, itu bagus kan gitu. Nah, tetapi ini beda saudara. Nah, coba kita lanjutkan apa yang dia katakan, coba kita lanjutkan ya. Iya. Pendapat bahwa kita harus mengikuti pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham. Bentar ya. Jadi di voice note Ba'asyir ini, saudara, dia mengatakan pemilihan umum ini kita, katanya umat Islam, ya dia bilang, ya dia mewakili umat Islam, tapi dia sendiri yang ngomong, ya kita ini pilpres ini sebenarnya bukan untuk melaksanakan undang-undang, tapi kita menggunakan ini jadi momentum, dia bilang, untuk kita bisa memilih ya presiden yang memang bisa menegakkan syariat-syariat Islam di negeri ini ya, syariat-syariat Islam di negeri ini. Jadi berarti di sini bicara ideologi kan, ideologi itu mau ada pergeseran gitu, nanti akan ada pergeseran gitu kalau Pak Anies ini menang, dia akan berusaha gitu. Saya tidak tahu apakah Pak Ba'asyir ini sudah koordinasi dengan Pak Anies. Yang saya khawatirkan dia tidak koordinasi, tetapi kita nggak tahu lah ya. Ya, apakah dia sudah koordinasi atau belum, kita kan nggak tahu. Ya, kalau sudah koordinasi ya, ini
sangat berbahaya menurut saya, sangat berbahaya ya kalau sudah koordinasi. Berarti kan seizin beliau gitu. Tapi kalau tidak koordinasi berarti ini kan hanya hasil idenya Pak Ba'asyir saja, ya kan? Ya siapa yang mau ikut ya ikutlah dia kan gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang saya katakan ini umpama ya ada sudah koordinasi, wah ini bahaya saudara. Makanya selama ini saya tidak pernah kan urusan-urusan campur-campur masalah politik karena saya juga tidak terlalu ini ya masalah pemilihan umum ini. Saya yakin siapapun yang Tuhan yang Tuhan pilih itu harus memikirkan rakyat kecil kan gitu kan. Nah, seperti yang saudara lihat tadi kan banyak ya rakyat kecil masih di kolong-kolong jembatan itu kan harus memikirkan itu gitu loh. Nah, makanya saya yakin betul saudara yang saya kasih ya siapapun pemimpinnya kalau dari Tuhan ya. Nah, tapi kalau ada unsur-unsur ini seperti yang dikatakan Ba'asyir ini mereka terpengaruh kan ini berbahaya juga ya kan. Nah, kan berbahaya kan. Ya, Lince and Sinaga, ya doa apa itu? Ya, Lince Sinaga kepada dia tidak mati di, iya itu kan mati hidup manusia Tuhan ya. Iya, jadi terima kasih ya Lince yang sudah saya lihat setia mengikuti channel ini ya. Nah, saudara-saudara boleh masuk ya. Boleh masuk, saudara berbicara apa saja. Tapi ya kita tahu lah ya, kita tahu mana yang boleh kita sampaikan, mana yang tidak boleh ya. Nah, coba kita lanjutkan apa bicara beliau ini ya. Nah, ya, karena kita ngambil sistem dari orang, pendapat bahwa kita harus kita pilih. Karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah presiden. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti Pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan Pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya tahukah Anda bahwa asam urat yang tidak segera ditangani Islam diberitahu itu jangan sampai tidak memilih ya, harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam. Tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Iya, saudara. Ini menurut saya Pak Ba'asyir ini ya fobia ya. Kenapa? Karena saya mau katakan ya, terawat dengan baik. Islam selama ini kan memang terawat dengan baik ya. Walaupun negara ini berdasarkan Undang-Undang 1945 berasaskan Pancasila, Islam tetap kok yang berjaya kok di negeri ini. Maksudnya mereka kok yang pegang kendali kan. Tetapi bukan berarti harus merubah ideologi, harus merubah undang-undang dasar atau merubah kepres-kepres ya yang bertentangan dengan undang-undang dasar, yang bertentangan dengan Pancasila gitu loh. Nah, kalau ucapan Pak Ba'asyir tadi ini kan ya itu sudah mengarah kepada negara seperti mau buat negara Islam lah gitu ya. Semampunya pelan-pelan mau buat negara Islam. Jadi hukum-hukum Islam. Waduh, itu saudara Arab saja sudah berubah ya. Arab saja sudah banyak mulai ya memperbaharui, merombak undang-undang yang ada sehingga mereka sekarang tidak lagi ya sepenuhnya seperti dulu gitu loh.
Ya, walaupun mereka negara Islam tapi tidak seperti dulu lagi. Sekarang udah banyak yang dirubah-rubah undang-undang mereka gitu. Contoh yang saya ketahui sekarang tidak ada lagi di sana pemaksaan harus pakai jilbab. Tidak. Dulu kan harus, kalau enggak ada undang-undangnya, ada hukumannya. Ya. Terus seperti di Arab dulu ya kan, nggak boleh merayakan Natal dan segala. Sekarang setiap Natal itu pemerintah itu membiarkan orang merayakan semeriah-meriahnya lah. Ya, di Arab ya, Arab Saudi ya. Jadi raja apa itu, putra mahkota ya, MBS Muhammad bin Salman itu sudah berubah pola pikirnya ya. Terus kalau kita lihat seperti Turki sebenarnya sudah berubah ya, seperti dulu negara-negara Islam yang begitu sangat ketat ya dengan hukum-hukum Islamnya, seperti apa, Abu Dhabi ya. Satu lagi apa itu negara yang sekarang maju sekali itu ya, Dubai ya. Di Dubai juga dulu itu sangat menerapkan hukum-hukum Islam. Sudah banyak yang berubah ya. Ya, kalau yang terus bertahan ya, lihatlah negaranya seperti apa ya. Ya, perang di mana-mana, banyak segala macam ya. Iya, saudara, karena yang saya ketahui ya, mereka aja mazhabnya itu berbeda-beda. Sunni aja sama Syiah itu sampai sekarang nggak cocok-cocokan ya. Apalagi ada lagi itu apa namanya itu, yang lain-lainnya lah ya. Itu nggak saling akur gitu loh. Terus ini bagaimana ini kalau misalnya umpama ini misalnya ya, memang Pak Ba'asyir ini sudah koordinasi dengan Pak Anies, atau Pak Anies ada kontrak politik, atau Pak Anies misalnya Pak Anies ini pakai misalnya Pak Anies yang suruh. Nah, ini bahaya saudara. Tapi kalau ini memang inisiatif Pak Ba'asyir aja ya saya no comment aja gitu. Tapi ini perlu kita cari tahu gitu. Perlu kita cari tahu, tentunya ya di sini pihak intelijen ya harus cari tahu ini ya. Ya, saya juga tidak tahu ya undang-undang pemilu ini seperti apa ya. Apakah boleh begini? Saya juga nggak tahu ya, undang-undang pemilu. Ya nanti biarlah ya kalau yang dengar ini ada dari pemerintah, dari aparat, dari Bawaslu atau dari Polri ya mereka lah ya. Kalau saya kan nggak mau lah saya capek lapor sana lapor sini ya kan. Kalau saya yakin lah ya, bahkan saya yakin betul sekalipun dibuat Indonesia ini negara Islam, saya tetap dalam Yesus. Saya tetap memberitakan Injil Yesus Kristus, tetap. Walaupun saya tahu seperti di Brunei itu ya itu seram banget ya. Ya, saya ketemu beberapa pastor di Brunei, saudaraku, yang saya kasih, mereka dipenjara gara-gara hanya menginjili orang, bukan menista, bukan, hanya menginjili, bicarakan Yesus gitu, bukan menista. Mereka dipenjara. Tapi saya kemarin berapa bulan yang lalu ya, berapa bulan yang lalu kita kira-kira ya, kami ke Brunei ya, 4 bulan yang lalu kemungkinan ya, apa 5 bulan yang lalu, itulah ke-7 kali apa ke-6 kali saya pelayanan di Brunei ya. Makanya itu ada teman saya di Brunei itu ya, itu juga keluarganya di penjara juga gara-gara Injil. Terus kalau di kota itu saya dilepaskan, dia nggak mau jalan sama saya ya. Kalau saya di sana saya dilepaskan, nanti ketemunya di sini ya. Iya, ya tetap saya harus memberitakan Injil di mana saja ya. Jadi padahal itu jelas undang-undangnya di Brunei itu. Kalau misalnya saya beritakan Injil gitu ya, terus ada yang lapor atau ketahuan oleh pihak aparat ya, saya bisa dihukum penjara langsung, Sedangkan yang warga negara dia aja di penjara, apalagi saya warga negara asing yang memang sebenarnya kita ke sana itu kan
bukan menginjil sebenarnya ya. Kita ke sana itu pasti itu visanya itu visa turis kan pasti kan. Ya, tapi ya kita turis ya di mana aja kita bicara kan gitu. Ya, bahkan kita melayani di sana. Ya. Nah, ketik aja Resium Lubis di Brunei ya. Cuma pelayanannya kita tidak tampilkan karena memang itu kan ya itu tidak baik ya bagi mereka yang di sana ya. Pelayanan persekutuannya ya. Ya beberapa kali saya melayani di persekutuan di sana. Jadi kami di Brunei itu saudara serem banget ya. Serem banget tuh jam 12 malam kami baru ibadah itu pergi ke satu tempat yang sangat sepi, hutan lah. Jadi kumpulnya di sana, beribadah di sana. Ya, nggak pakai keyboard, nggak pakai apa, nggak pakai suara apa, pengencang suara, tidak pakai ya. Hanya pakai mulut biasa aja gini ngobrol pelan-pelan lah, sepelan-pelan mungkin lah. Yang penting mereka dengar gitu, mereka paham kan gitu. Nah, itu kumpul di situ ya. Nah, besok kita pindah lagi di tempat lain, pindah di tempat lain ya. Jadi biasanya kalau saya ke Brunei itu saya sampai hampir sebulan, ya 3 minggu lebih karena memang izinnya itu biasanya sebulan ya, sebulan. Ya kemarin karena memang saya sama tim ya memang nggak bisa lama-lama karena ya beban juga bagi orang sana kan. Kalau saya sendiri biasanya sampai sebulan ya. Sampai sebulan saya tidak tinggal di rumah, kalau udah sampai sebulan tidak tinggal di rumah masyarakat. Jadi ada rumah kosong, nah saya disuruh di situ. Iya, jadi misalnya entah ada apa-apa ya kemungkinan mereka bisa lepas tangan aja ya. Kami nggak tahu gitu loh, karena ya kami kenal ya kami suruh tinggal di sini. Mungkin kira-kira begitu ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu negara Islam. Artinya begini, saya tidak takut Indonesia ini mau negara Islam kayak mau jadi negara apa kayak saya nggak takut. Tetapi saudara, ya banyak saudara-saudara kita yang Kristen yang mungkin tahap imannya belum seperti itu, ya kan? Kasihan mereka nanti. Pasti kalau negara ini menjadi negara Islam, ya menjadi negara khilafah, negara Islam, udah pasti saudara itu orang yang bukan Islam sudah pasti tersingkirkan, tertekan lah. Pasti tertekan. Sekarang aja negara kita masih negara yang berdasarkan Undang-Undang 1945 berasaskan Pancasila aja, yang jelas sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 dirangkumkan di situ, jelas toleransi itu jelas diperkuat di sana. Namun kita lihat coba, persekusi masih banyak, ibadah-ibadah persekusi orang Kristen masih banyak, ibadah-ibadah di gereja-gereja masih banyak yang ditutup kan. Puji Tuhan sebulan belakangan ini pernah terjadi lagi ya, yang baru konten saya ya, sebulan yang lalu waktu saya di Lebak Banten ya. Tapi kejadiannya bukan di Lebak Banten, saya ada di Lebak Banten mau ke Baduy pelayanan di sana ya kan. Saya lihat ada berita kok bisa begini, masa kepala desa melarang Natal baru Natal kemarin masih ada. Berarti baru berapa ya? Sebulanan lah. Baru sebulanan. Masih ada lagi yang seperti itu ya. Nggak sampai sebulan. Masih ada. Jadi saudara, yang sekarang aja negara kita itu negara yang berdasarkan Undang-Undang 1945 berasaskan Pancasila, yang benar-benar ya diatur di sila 1, 2, 3, 4, 5 itu diatur sekali, sangat rapi ya, bahwa kita ini dilindungi oleh negara ya. Memuji menyembah Tuhan kita dilindungi oleh negara. Percaya kepada Tuhan kita dilindungi oleh negara. Tetapi terbukti banyak gereja ditutup. Ya kan? Banyak gereja ditutup. Ya. Banyak orang yang lagi beribadah diberhentikan. Kita sampai sekarang nggak pernah lihat hukuman yang jelas yang diberikan kepada mereka. Dulu kalau nggak salah namanya Suherman ya, kalau nggak salah. Karena kan udah agak lama jadi lupa. Yang di Lampung ya, itu juga saudaraku yang kasih jelas loh, dia masuk ke gereja terus berhenti. Itu sebenarnya sudah pidana loh. Ya, orang masuk ke gerbang tempat saya ini tanpa permisi saya, itu sebenarnya udah pidana. Makanya perlu itu pagar supaya orang tidak bisa masuk.
supaya orang salam, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sepada, sepada, supaya orang begitu. Ya, kalau nanti dari dalam ada nyaut, misalnya salam, ya kan? Kita jawab kan, salam alaihim kan begitu misalnya kan, alaihim salam kan gitu. Kita jawab, iya, assalamualaikum, waalaikumsalam kan gitu. Atau sepada, ya sepada lagi kan gitu misalnya kan. Baru bisa masuk. Tapi kalau dia masuk begitu saja, nggak boleh sebenarnya. Itu aja udah ada pidananya di situ ya. Jelas ada pidananya di situ. Kenapa ya? Kok waktu itu sudah sempat ditahan, ya sempat diajukan ke kejaksaan tapi bebas, saudara. Bebas. Ya itulah Indonesia. Indonesia, ya kan? Ini masih negara yang berdasarkan undang-undang loh. Undang-undang 1945 ya. Terus berajaskan Pancasila. Sudah seperti itu ya. Apalagi kalau negara ini negara Islam. Jadi negara Islam murni loh. Gimana kita? Gitu loh. Apakah masih boleh lagi kita ini ya memberitakan Injil? Apakah boleh kita ini berkumpul memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan? Apakah masih boleh ya melakukan seperti ini ya? Apakah masih boleh seperti yang kami lakukan ini, saudara? Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini kalian ya viralkan voice note tadi ya, yang baru masuk tolong ke belakang voice note-nya tadi ya. Coba diulangi lagi voice note tanpa saya komentari. Tanpa saya komentari. Karena tadi kan dikomentari. Maksudnya biar jelas gitu. Kita dengar pelan-pelan sehingga Anda bisa potong itu. Ya, potong tanpa ada ucapan saya. Viralkan gitu maksud saya. Ya. Ulangi aja kalau kurang bagus. Bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1. Namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Itulah malah masalah selesai. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti Pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan Pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya semua umat Islam diberitahu itu, jangan sampai tidak memilih ya, harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah. Ya, saudaraku. Jadi saya tadi sengaja nggak komentari yang ini semua ya, supaya saudara bisa ambil itu apanya voice note tadi ya, fullnya ya. Karena yang di awal tadi kan ada komentar-komentar. Jadi saudaraku, ini boleh Anda viralkan, sebarluaskan ya. Saya berdoa supaya ini juga sampai ke ke tangan berita ini sampai kedengaran oleh pihak Bawaslu, pihak kepolisian, ya juga pemerintah lah khususnya ya, biar mereka bisa dengar berita ini
Itu kerinduan saya ya. Ya makanya saudara, kita semua harus banyak berdoa, khususnya pemilihan umum ini. Kita tolak ya, kita tolak negara Islam tidak boleh terjadi di Indonesia, negara khilafah tidak boleh terjadi di Indonesia. Kita sudah merdeka berapa? Hampir 80 tahun ya. Ya, 78 ya. 78 ya, 78 tahun ya. Jadi jangan sampai ya negara yang sudah terawat 78 tahun ini ya dirusak oleh kelompok-kelompok tertentu ya, oleh oknum-oknum tertentu ya. Dan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia ini ya tidak semua tingkat kecerdasannya sama gitu loh. Ya nanti bisa aja yang kepengaruh, oh iya ya, kalau nanti negara Islam kita makmur, kalau kita negara Islam nanti kita bahagia, senang dan sukacita, macam-macam kan? Bisa saja kan kepengaruh seperti itu kan? Iya. Ternyata lihatlah negara-negara Islam ya, yang di Suriah, ya di Irak, di mana-mana lah ya, negara-negara Islam coba. Bahkan sekarang negara-negara Islam sudah banyak yang berubah menjadi negara sekuler. Kenapa Indonesia ini kok jadi mau banyak, maksudnya bukan Indonesia, oknum-oknum ya, atau kelompok-kelompok tertentu kok malah mau mendirikan negara Islam, kok malah semangat banget gitu loh. Padahal negara-negara Islam aja sudah banyak berubah menjadi negara umum sekuler gitu. Terus contoh ya, kita ini ya, orang Arab aja sekarang, orang Arab itu sudah mulai dia mulai berpikirnya nasional lah, netral gitu. Ya, tidak terlalu seperti dulu kan, seperti dulu itu raja yang pertama itu raja Arab itu kan tegas banget tuh hukum-hukum Islam itu kan. Sekarang kan sudah banyak direvisi mereka undang-undangnya, undang-undang dasar, undang-undang mereka lah, undang-undang dasar lah istilahnya, banyak direvisi kan, karena mereka tahu memang nggak sesuai lagi gitu loh, nggak sesuai lagi dengan zaman sekarang gitu, karena ya banyak sekali di sana yang juga dilema ya kalau diterapkan. Contoh seperti ya kalau mau benar-benar ya diterapkan undang-undang Islam, seperti orang berzina dirajam sampai mati gitu loh, digantung orang terus yang mencuri dipotong ya kan. Terus kalau mau betul-betul nih menerapkannya kan, apalagi itu yang dipancung itu digantung ya. Jadi memang sulit ya, dilema kalau diterapkan itu kan, dilema. Nah, makanya saudaraku yang saya kasih, MBS Muhammad bin Salman putra mahkota itu cerdas karena dia sering ke Inggris, ya kan? Dia sering ke Amerika, sering ke luar negeri. Dia mulai lihat, saya tidak mau negara saya kayak gitu terus saya harus rombak. Walaupun dia ditentang oleh banyak orang, iya, ditentang oleh banyak ulama dia. Bahkan di sana ulama kalau dia ceramah sembarangan, misalnya dia bilang khilafah, negara kita buat negara khilafah, dipancung. Ada hukuman pancung. Kalau nggak salah pernah dilakukan itu. Tapi hukuman itu sekarang sudah ada. Pernah juga langsung dipraktekkan ya. Jadi siapa yang berani-berani ya mengucapkan sistem-sistem itu di sana, habis. Ya di Indonesia saja boleh begitu ya. Maksudnya bukan boleh sebenarnya, tetapi tindakan tidak tegas kan. Iya, khilafah kan, ya kan? Padahal negara kita selama 78 tahun udah aman-aman aja loh, ya kan? Kita berdampingan, apalagi zaman saya dulu ya. Saya ingat kali waktu SD, SMP ya, SMA itu ya. Itu ya kami itu sangat rukun gitu loh sama yang berbeda agama gitu. Ya, kalau
misalnya ya, uh, ada acara-acara tertentu, ya walaupun saya dulu Islam, ada acara-acara tertentu di teman-teman yang sekolah itu Kristen gitu, di sekolah lain, saya di sekolah Islam memang. Ya, kan ada sekolah-sekolah lain juga di Aikenopan. Saya tinggal di sekolah di Aikenopan dulu ya. Sekarang itu menjadi Kabupaten Labuan Batu Utara kalau saya nggak salah. Iya, jadi ya kita biasa aja, akur-akur ya. Kok sekarang sepertinya agama ini jadi memisahkan kita gitu. Bukan kasih Tuhan yang kita tonjolkan, tapi agama yang kita tonjolkan gitu dalam hidup ini. Kenapa? Kok terjadi pergeseran seperti ini? Harusnya kan yang kita tonjolkan itu kasih Tuhan. Ya kan? Ya mau apapun Tuhan dia, gak pedulilah. Yang penting kasih Tuhan yang ditonjolkan. Kan gitu. Ya kan? Itu urusan dia kepada Tuhan. Kalau masalah dia mau percaya dengan Tuhannya seperti ini, Tuhannya seperti itu urusan pribadi lepas pribadi, ya kan? Itu dilindungi oleh konstitusi, oleh HAM, ya. Jadi nggak boleh kita campuri urusan orang, keyakinan orang. Yang boleh kita ceritakan, kita saksikan apa yang kita alami bersama Tuhan, kan itu. Nah, makanya puji Tuhan saya dalam penginjilan, walaupun penginjilan saya doa-doain orang pakai kupiah, pakai kerudung tuh digoreng-goreng oleh banyak ini, nggak ada masalah. Saya pikir apa salahnya gitu loh? Apa salahnya saya doain orang, kan toh orang itu juga nggak marah, orang itu juga mau, ya kan? Tapi biarin digoreng-goreng sampai ada yang, ada yang 1 juta ya nggak usah saya sebut, di beberapa tempat lah, di channel-channel lain. Ya, jadi karena ya saya memang nggak menghina. Jadi seandainya video-video itu ya dipermasalahkan yang udah 3 tahun, 2 tahun yang lalu segala macam, itu kan banyak sekali dulu pelayanan kita seperti itu. Mungkin ratusan lah di video di metanoia. Nggak saya hapus, satupun nggak ada yang saya hapus. Ya mungkin muncul-muncul di mereka, di goreng-goreng mereka, saya nggak takut. Kenapa? Karena ketika itu dipersoalkan, orangnya panggil silakan, nggak ada dipaksa. Seperti yang kejadian di Madura kan, ya kan, nggak ada masalah. Iya, sampai bapak itu dipanggil ke Polres pagi-pagi, saudara, terus heboh tuh 4 pesantren apa 3 pesantren tuh. Heboh, tiga pesantren itu, 1 pesantren itu jumlahnya berapa itu? Makanya kumpul semua waktu itu kan, ya kan? Kumpul semua itu Dandim, terus Kapolres, FKUB, terus pendeta-pendeta, kumpul semua untuk meredahkan masyarakat itu. Dan waktu itu saya dibilang mau ditangkap. Iya. Tahun 2000 berapa itu? 18 ya. Ya saudara lihat aja lah di itu ya, di banyak di situ di media-media ya. Ya sepertinya sering itu ya, kalau saya sebut nanti itu orang cari-cari dibuatnya lagi itu ya. Karena di media masih ada ya, banyak ya. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, negara kita ini kan negara berdasarkan Undang-Undang 1945 dan berasaskan Pancasila. Ya, saya orang yang sederhana saja ya bicaranya ya. Yaitu semua agama kan harus dilindungi oleh negara, ya kan? Nah, tetapi masalahnya sekarang bukan masalah negara saja. Ini masyarakatnya juga dia beragama tapi tak bertuhan. Ini yang bermasalah. Ya, sehingga agama dijadikan alat untuk mencari massa untuk mengumpulkan massa. Jadi setiap ada event-event apapun termasuk pemilu, biasanya agama ini dijadikan alat untuk mengumpulkan massa. Ya kan? Dalam hal-hal apa saja itu agama dijadikan alat gitu loh. Nah, ini kan ya harusnya kita ini ya
rakyat Indonesia ini nggak usah tonjolkan agama. Tonjolkan aja kita bertuhan nggak? Kita punya Tuhan nggak? Kalau kita punya Tuhan pasti kita punya kasih. Betul nggak? Ya kan? Kalau kita punya kasih, saya yakin semua ya, kalau semua punya kasih, saya yakin nggak ada orang miskin di negeri ini. Di negara ini nggak ada orang miskin. Apalagi di bawah garis kemiskinan, nggak mungkin ada lagi. Tapi karena agama yang ditonjolkan bukan kasih, ya masih banyak orang miskin. Seperti yang kita lihat ini coba. Banyak yang kita layani. Jelas ya itu tadi videonya. Apa tanggapan kalian? Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.